semuanya, tunggu dulu, kenalin, nama aku Saniatul Latifah, MPM 21310013. Video ini membahas tentang UTS Filsafat Pendidikan Matematika. Penasaran? Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita ke soal-soalnya. Tunggu dulu. Di sini terdiri dari 3 soal yang akan dibawakan oleh ketiga animator berikut. Langsung saja soal yang pertama. Jelaskan mengenai pengertian dan lingkup filsafat pendidikan matematika. Apa itu? Langsung saja. Filsafat pendidikan matematika. Filsafat pendidikan matematika adalah cabang dari filsafat pendidikan yang fokus pada pemahaman konsep, nilai, dan tujuan dalam pengajaran dan pembelajaran matematika. Selanjutnya, lingkup filsafat pendidikan matematika. Yang pertama itu adalah etimologi matematika. Apa itu yang dimaksud? Maksudnya adalah ini tentang membahas sifat pengetahuan matematika seperti apakah matematika bersifat absolut atau konstruktif. Contohnya seperti apa nih? Jadi contohnya seperti pertimbangan tentang apakah 2 ditambah 2 sama dengan 4 adalah masalah etimologi matematika. Selanjutnya yang kedua itu adalah metodologi pengajaran matematika. Apa sih yang dimaksud? Jadi, metodologi di sini yang dimaksud adalah ini berkaitan dengan cara pengajaran matematika dilakukan. Contohnya seperti apa? Contohnya tentang diskusi tentang metode pembelajaran yang efektif untuk pengajaran konsep geometri kepada siswa. Selanjutnya yang ketiga itu adalah etika dalam pendidikan matematika. Maksudnya apa ini? Jadi, di sini memiliki pengertian mengajukan pertanyaan tentang moralitas dalam pengajaran matematika dan pemilihan materi pembelajaran. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pertimbangan etis tentang apakah seorang guru boleh atau seharusnya mengabaikan satu topik matematika yang tidak dianggap relevan oleh setiap atau sebagian siswa. Jadi guru bisa loh untuk membolehkan masuk suatu topik matematika bisa atau tidak diajarkannya dalam suatu pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil sumber dari ketiga sumber berikut. Selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu jelaskan tentang penalaran, logika, dan kriteria kebenaran yang digunakan dalam ilmu pendidikan matematika. Apa itu? Bagaimana jawabnya? Langsung saja kita ke jawabannya. Penalaran, logika, dan kriteria kebenaran memiliki peran penting dalam ilmu pendidikan matematika. Apa aja sih pengertiannya? Oke, yang pertama, penalaran. Penalaran dalam pendidikan matematika adalah proses berpikir yang logis dan sistematis untuk mencapai kesimpulan atau solusi dalam konteks matematika. Lalu, contohnya seperti apa? Contohnya dalam membuktikan teorema Pythagoras. Seseorang dapat menggunakan penalaran dengan pertimbangan bukti geometris atau menggunakan metode pembuktian lainnya. Selanjutnya yaitu logika dalam pendidikan matematika adalah studi tentang aturan-aturan rasional dan konsisten dalam pemikiran matematika. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah menggunakan logika proporsional untuk membuktikan argumentasi matematika yang melibatkan konjungsi dan disjungsi atau implikasi jika, maka, dan negasi bukan. Itu merupakan contoh dari logika matematika. Selanjutnya adalah kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran dalam pendidikan matematika, kriteria kebenaran digunakan untuk mengevaluasi kebenaran pernyataan matematika atau argumentasi yang dibuat. Lalu, contohnya seperti apa? Contohnya adalah dalam konteks geometri, jika dua segitiga memiliki panjang sisi yang sama dan sudut yang sama, maka kedua segitiga tersebut dianggap kongruer. Sumber ini saya mengambil dari ketiga sumber berikut. Lanjut soal yang ketiga. Jelaskan konsep-konsep filsuf yang digunakan dalam ilmu matematika dan tokoh penemu konsep tersebut. Yang pertama, konsep tauhid dan kalam.
Konsep tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah dan kalam ilmu teologi Islam memiliki pengaruh kuat dalam pengembangan matematika dalam tradisi Islam. Nah, lalu tokoh filsuf muslim seperti Al-Khidi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina menganggap matematika sebagai bagian dari studi tentang alam semesta yang mencerminkan kehendak Allah yang teratur dan harmonis. Selanjutnya yang kedua itu akan membahas tentang konsep ilmu hikmah. Ilmu hikmah atau falsafah Islam menggabungkan filsafat Yunani klasik dengan pemikiran Islam. Lalu tokoh Islam yang berkenan itu dalam konteks matematika itu adalah filsuf muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina menekankan pentingnya rasionalitas dalam memahami dan mengembangkan ilmu matematika. Yang ketiga itu adalah konsep ijazah dan ilmu hisab. Konsep ijazah adalah matematika Islam merujuk pada tradisi mentor-metron, di mana seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu matematika. Tokoh atau filsuf yang menerapkan ini adalah contohnya penting ialah Al-Khawarizmi. Ia mengembangkan metode dan konsep matematika yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu matematika di dunia Islam. Hal ini bersumber pada ketiga sumber ini yang berasal dari buku.